Apa yang terjadi pada orang Yahudi setelah Allah tidak jadi mengazab mereka? Setelah Allah meminta mereka untuk berpegang teguh kepada isi Taurat. Tsumma tawallaitum mim ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena keutamaan yang Allah berikan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, lakuntum minal khasirin, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana orang Yahudi melakukan pengkhianatan itu. Nah, ini dia menarik di sini kisahnya. Allah berfirman, "Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti." Wahai orang-orang ahlu kitab, orang Yahudi, kalian sudah mengetahui orang yang melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Faqulna lahum, karena itu kami murka dan kami kutuk mereka. Kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu ya. Ini yang saya lakukan sekarang adalah menerjemahkan ayat Al-Quran. Sekarang kita mentafsirkannya. Gimana tafsir? Tafsir itu panjang nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi SAW ada dalam Sahih Muslim tentang fadilah dan keutamaan hari Jumat. Bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memberikan kepada Yahudi hari Jumat supaya menjadi hari besar mereka. Hari Jumat. Tapi Yahudi tolak. Ya, Yahudi itu selalu begitu. Pokoknya kalau bisa menentang, menentang deh. Mereka lebih memilih hari Sabtu. Kata Nabi SAW, sejak hari itu maka hari Jumat adalah hari besar kita. Makanya kita hari Jumat kan sholat Jumat, mengagungkan hari Jumat. Kemudian lagi banyak sekali fadilah-fadilah hari Jumat. Ada doa yang dikabulkan pada asar setelah hari Jumat, asar hari Jumat. Dan Nabi berkata, hari yang terbaik bagi kalian adalah hari di mana matahari terbit di pagi hari, hari Jumat. Begitu ya. Nah, ini semua jadilah hari Jumat hari spesial bagi kita kaum muslimin. Hari Sabtu kata Nabi buat orang Yahudi, dan hari Ahad buat orang Nasrani. Nah, dengan itu jadilah hari Sabtu ini spesial buat Yahudi. Dia harus memperlakukan hari Sabtu itu seperti hari besar. Jangan melakukan bisnis, fokus pada ibadah aja. Jauhi maksiat dibanding hari-hari yang lain, karena ini hari kalian, hari Sabtu. Kita mengenal istilah kalau dalam bahasa Indonesia hari Sabat yang agung. Itu maksudnya hari Sabtu dalam agama Yahudi. Di Israel sekarang ini satu fenomena menarik kita temukan antara kelas masyarakat Yahudi yang ultra ortodok, yang betul-betul mau berpegang pada ajaran Taurat itu walaupun sudah error, dengan orang-orang Yahudi sekuler. Coba sekali-sekali lihat di YouTube, ada kisah saya ini. Kalau sudah subuh Sabtu itu, Yahudi-Yahudi yang ortodok tampilannya bagaimana? Berjanggut tapi sininya ada kuncirnya. Kemudian pakai topi koboi hitam atau pakai kopiah. Kalau kita putih dia hitam. Kapa namanya. Kapa itu jadi logonya jaket kalau di kita ya. Pakai kopiah kapa di sini aja. Kemudian mereka keliling kampung meniup trompet yang terbuat dari tanduk namanya buak. Kemudian dia tiup gitu, mengingatkan mereka untuk mengagungkan hari Sabtu. Ya, gitu dia. Kalau ada sudah mulai buka toko, marah-marah itu ultra-ortodok ini. Terjadilah clash of civilization, perbenturan peradaban antara orang-orang yang taat beragama dengan tidak. Kurang lebih kita kan kayaknya. Cuma itu kita hak itu ini batil dilawan dengan batil juga. Satunya Yahudi ortodok yang membawa ajaran klasik Taurat, ingin mengagungkan hari Sabtu, satunya sekuler dan mayoritasnya sekuler gitu. Wah, ramailah mereka. Nah, itu dia cara Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Biasanya mereka akan berbondong-bondong menuju ke tempat ibadahnya namanya sinagog. Walau alam di Indonesia ada enggak ya? Tapi jangan-jangan ada lah, tapi tersembunyi gitu. Ini sinagog mungkin di Jakarta, mungkin di Surabaya, di mana secara tertutup mungkin ada komunitas Yahudi di Indonesia.
Allah yang menyuruh itu pada dasarnya. Tapi kemudian orang Yahudi ini kan gak boleh mencari penghidupan, jangan bekerja, mereka cari muslihat. Mereka memperhatikan bahwa ini terutama yang nelayan ya. Karena dalam sebuah ayat diceritakan tentang Yahudi, sebuah perkampungan Yahudi yang berada di pinggir laut. Hadiratal Bahar. Nelayan ini melihat bahwa kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, Senin, Selasa, kayaknya nggak banyak ikan di laut. Memang sengaja sama Allah, diuji seperti itu. Sejauh mana mereka mengagungkan hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu, ikan tuh kayak ngolok-ngolok. Dia datang bukan di tengah laut lagi, ke pinggir pantai Pak. Kalau bisa ngomong ikan itu, coba tangkap aku, gitu. Hari Sabtu aja. Begitu juga. Nah ini kreatif Yahudi. Satu orang baru nelayan. Dia bilang ini ada larangan dalam Taurat. Apa ya yang saya lakukan? Dia pasang perangkap dan jala di hari Jumat. Malam-malam dia keluar gitu melaut, taruhnya jala di pinggir-pinggir pantai. Dia tungguin dari jauh. Dia nggak berani juga datang. Nah hari Sabtu dilarang katanya. Tapi dia masang jalannya itu hari Jumat malam. Dia lihat hari Sabtu banyak ikannya masuk dalam jala itu. Nah berani diambil. Dia tunggu hari Minggu. Hari Minggu baru dia panen. Dia diam-diam Pak masih seperti itu. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pentafsir unggulan dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihi. Minggu depan begitu juga, minggu depan begitu juga. Sementara di pasar kosong ikan. Cuma di rumah orang ini kenapa bau ikan segar terus gitu ya. Akhirnya terbaca sama nelayan yang kain, ngikut-ngikut. Coba lihat satu kemaksiatan kalau tidak dilarang terjadi juga pada umat ini. Dibilang oke lah kesian. Orang Indonesia ini kan banyak empatinya Pak. Kesian. Dah biar aja. Lama-lama membludak di mana-mana. Namanya juga orang cari duit gitu ya. Lama-lama jadi. Akhirnya jadi fenomena umum. Setiap Jumat malam bertebaran rengge itu loh. Pokoknya di pinggir-pinggir pantai itu jala semua. Nanti hari Sabtu mereka lihat dari kejauhan penuh. Hari Ahad mereka ambil. Hari-hari selanjutnya mereka pesta ikan. Allah murka. Karena itu juga adalah sebuah kesalahan. Kemudian Allah kutuk mereka. Faqulna lahum. Kami katakan kepada mereka. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadi kera yang hina. Bangsa Yahudi itu dalam Al-Quran dan dalam Taurat pernah dikutuk menjadi binatang dua jenis. Satu sebagai kera. Nih. Yang kedua sebagai khanazir, sebagai babi. Itu aja. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Yahudi-Yahudi yang tua dikutuk menjadi babi. Sementara yang masih produktif sampai anak-anaknya dan perempuan-perempuannya yang melakukan ini dikutuk menjadi kera. Dan bukan kera lagi, khasiin, kera yang hina. Nah ini yang kejadian Pak, perhatikan ayatnya. Ini maksud saya kalau pegang Al-Quran ini penting. Jadilah kalian kera qiradah, kera khasiin. Khasi ini artinya kera. Ada orang imam, saya mendengar sendiri di masjid besar di Balikpapan. Ini pentingnya belajar makhraj Al-Quran ya. Ini kan kha, sin, hamzah, ya, nun. Khasiin, gitu ya. Ini si imam ini mungkin saking khusyuknya dia membacanya khasyiin. Apa artinya? Kha terus pakai shin, pakai ain, harusnya hamzah. Khasyiin. Jadilah kera-kera yang khusyuk. Piye saya bilang nih kok kera-kera yang khusyuk. Cuma bahayanya. Jadi kalau mau membaca Quran, makhrajnya betulkan Bapak-bapak, karena Anda akan merubah artinya. Jauh betul. Kera yang khusyuk itu saya nggak paham kayak apa bentuknya. Apa diam begini. Ini maksudnya kera-kera yang hina. Jadi kalau mau baca Quran, belajarlah tajwidnya, belajarlah makhrajnya, belajarlah melakukan Al-Quran. Itu adabnya, dan kita sebenarnya sedang melakukan salah satu adab itu, yaitu belajar tafsir Al-Quranul Karim. Habis ini buat yang makhrajnya masih bermasalah, belajar Pak. Tajwidnya yang masih bermasalah, kita pelajari biar jauh lebih baik dalam membaca Al-Quran.